Saking capeknya, selalu dibilang feodalisme. Pak, salim. Feodalisme. Feodalisme ini. Salim dulu sama Pak Polisi. Kita hormat orang tua. Budaya Indonesia. Ya. Ini video aksi demo kemarin ya. Kalau sekarang udah damai sepertinya ya. Karena pimpinan Trans 7, Pak Khairul Tanjung ini sudah datang ke Lirboyo. Kalau kami melihat video ini, ya kami nggak asing ya dengan wajah orang yang satu ini ya. Saking capeknya, selalu dibilang feodalisme. Pak, salim. Feodalisme. Feodalisme ini. Salim dulu sama Pak Polisi. Ini wajahnya nggak asing. Wajahnya nggak asing. Ini kan dia pengen menunjukkan bahwa mereka ini ya paling beradab. Paling beradab. Jadi aksi-aksi yang seperti ini adab. Jangan disebut feodalisme. Ini adab. Jadi dia mempraktekkan, ini satir lah. Videonya ini satir. Membuat video pas waktu demo, salaman dengan polisi, dicium tangannya, kemudian mengatakan, ini feodalisme Pak, ini feodalisme. Ya, dia pengen menunjukkan ini adab, ini hormat, kita ini menghormati orang tua. Ya. Tapi kami nggak asing dengan wajah orang yang satu ini, nggak asing. Coba lihat, ini kalau nggak salah ya, ini orangnya. Ya, coba lihat ini. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong. Borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik. Engko lak rong payu wis takdir. Wajahnya sama nggak sih? Ya, orang sebelahnya Miftah yang ngakak. Cocok nggak sih? Sama ya, persis ya? Ya. Itu wajahnya mirip nggak? Mirip ya? Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ketawanya sampai. Adab yang seperti ini, pret. Ini model apa seperti ini? Adab model apa? Dia lagi disinggung, yang disinggung orang lain, ya dia marah, nggak terima. Seolah-olah, oh ini kita ini orang yang paling beradab. Ya salaman, cium tangan, itu beradab. Tapi kelakuan dia seperti ini. Kelakuan dia seperti ini. Mentang-mentang penjual es teh. Mentang-mentang penjual es teh. Ya kita mau nggak mau ya. Kalau yang namanya pedagang-pedagang kecil, ya status sosial di masyarakat itu pasti ya rendah. Mau nggak mau itu. Sudah umum. Ya. Penjual es teh nggak berani berontak. Ya. Disebut goblok ya, penjual es teh diem saja. Apalagi sudah itu, kita tahu kasusnya waktu itu ya. Dikasih uang, diajak umroh, ya seneng. Orang kecil masalahnya. Ya. Tapi kalian tahu cerita tentang Yati Pesek yang disebut sama Miftah Lon? Ya. Yati Pesek diem. Tapi diemnya Yati Pesek sakit hati. Orang itu sakit hati kalau diberikan lakop-lakop yang nggak bener, itu pasti sakit hati. Ya, sakit hati. Ya, coba kita lihat lagi. Momen si Miftah menyebut Yati Pesek, ya. Untung Yati Pesek ini elek. Ya, kalau cantik, ya jadi Lon katanya. Kula niku bersyukur Budi Yati elek. Mila dadi sinden. Ya. Layu dadi londe tadi. Oh, mboten Budi nggih. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Oh, untung Gus. Itu Yati Pesek. Yati Pesek secara status sosial, status ekonominya di atas penjual es teh. Ya. Yati Pesek nggak terima disebut seperti itu. Kalau penjual es teh, ya, apalagi didatangi bawa uang, dijanjikan umroh, luluh sudah. Kalau Yati Pesek,
jangan harap ya, secara finansial dia mapan juga, makanya dia nggak terima. Akhirnya apa? Mengungkapkan dia sakit hati dengan perkataannya si Miftah. Aku memang baik, Pak, kita ngajari pun hatiku yo loro banget. Wong aku kecil dadi seniman nganti tekan tuwa, iku njogo budayaku ki tenanan nggih. Orang yang asal-asalan. Aku ning endi wae kaya tetep nganggo bukti pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke salahku apa? Monggo aku ki kejadian ning kono ki aku ora tau dibayar wong ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ilmu. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak empet wae nek mung meneng wae lagi ndelalah empu sapa kok duwe videone kok ngono njur malah di share sisan tadi. Ya semoga-moga padha selamat bagus waras sikap kabeh ya. Teruskan seni budaya kita ya Erik ya. Ini suara Yati Pesek curhat dengan Erik Estrada. Dan ini juga muncul karena video Miftah yang viral menggoblok-goblokan penjual es teh yang kemudian banyak orang yang respect dengan penjual es teh ya. Banyak yang kasihan dengan penjual es teh, videonya viral. Ya, kemudian banyak netizen yang nggak terima, barulah kemudian Yati Pesek muncul mengungkapkan bahwa dirinya juga nggak terima, dirinya sakit hati dengan perkataan si Miftah yang menyebutnya loan. Ya. Kemudian ada lagi, ya, Miftah mengatakan dokter itu goblok. Ya. Wong ada pasien kok ditanya-tanya, yang pintar itu cuma dokter hewan. Ya, kalau dokter hewan nggak ditanya langsung disuntik. Kalau dokter yang lain tuh goblok. Karena apa? Pasien ditanya sakit apa, keluhannya apa. Ya, namanya goblok kata Miftah. Itu pun dokter nggak terima juga loh. Karena apa? Status sosial dokter kan di atas. Berani ngelawan. Kalau penjual es teh bawahan, udah kasih seragam banser, kasih uang, berangkat umroh, selesai, luluh sudah. Luluh sudah. Kalau dokter Yati Pesek enggak, mereka sakit hati. Ya. Bahkan Miftah ini disuruh minta maaf sama dokter-dokter. Ya, coba lihat video ini. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Ini nggak tahu saya dakwah kapan, tapi tiba-tiba muncul. Baru aja kemarin saya lihat, tapi saya nggak mau saya nggak mau komentar tentang apa yang beliau lakukan dengan lisan beliau itu di video bapak-bapak yang jual teh kemarin. Alhamdulillah, tapi memang yang orang dihinakan, direndahkan, naik derajatnya langsung. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kali ini saya harus komentar, Gus. Anda mengatakan dan membawa-bawa profesi dari kita, termasuk saya nih dokter. Anda mengatakan bahwa dokter itu dengan lisan Anda yang luar biasa, seorang penceramah, seorang pemuka agama. Loh, Anda mengatakan bahwasanya dokter kalau didatangin pasien ditanya-tanya. Lah, 80% kita mendiagnosa pasien itu kita bertanya dulu, namanya anamnesa. Sebelum kami lakukan pemeriksaan fisik, kita anamnesa dulu. Setelah itu kita pemeriksaan fisik. Setelah itu kalau misalkan perlu pemeriksaan penunjang, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Anamnesa itu kita gali lebih dalam. Ada riwayat apa dari pasien ini dan keluhannya sekarang apa. Anamnesa ini sangat penting, Gus, untuk penyelesaian masalah suatu kondisi di pasien tersebut sehingga terdiagnosalah penyakit secara tepat. Jadi nggak main-main. Kalau kita nggak bertanya, kita tebak langsung. Mau, Gus? Jangan sampai ya, kalau Anda sakit ke orang gob seperti saya, oke? Dan saya doakan Gus selalu sehat ya, panjang umur ya. Memang kita bukan orang pintar, Gus ya, memang bukan orang pintar. Gus kan orang pintar nih, ya udah nih ya, saya gantiin aja ya. Nih, oke. Nah, Gus sekarang pakai ini ya. Nih saya kasih ke Gus. Oke, saya yang jadi dakwah sekarang ya. Sehat-sehat ya, Gus. Jangan sampai Anda nanti ketemu sama orang-orang doh ke saya atau
goblok. Coba ya, kalau dokter yang seperti itu kan dokter ya jelas berontak. Orang yang punya status sosial yang tinggi, finansial juga nggak terlalu rendah. Ya, kalau direndahkan sama Miftah disebut goblok, ya dipisui dan sebagainya, mereka pasti berontak. Ya, kalau orang-orang kecil, orang-orang lemah, mereka nggak berani ngelawan. Ya, makanya orang yang tadi sok-sokan paling beradab. Ini ada Pak, ini feodalisme ini Pak, cium-cium tangan. Kita orang beradab, kita menghormati orang tua. Dirinya duduknya sama Miftah, yang Miftah menggoblok-goblokkan penjual es teh ngakak-ngakak. Apa itu namanya beradab? Pikir pakai otak.